Dalam Alkitab kalau ada satu hal yang kemudian ditulis 2 kali, itu artinya very very important. Sangat-sangat penting. Tapi kalau angka 3, kados, 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 kudus, kudus, kudus. Angka itu adalah angka kepunyaan Bapa di surga. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh. Maka angka itu hanya akan tergenapi waktu Allah terlibat dengan kita. Bapak Ibu, angka itu akan tergenapi, pelipat gandaan 3 kali lipat hanya akan digenapi waktu Bapak dan Ibu melibatkan Tuhan di dalamnya. Amin. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat pesan di bulan April. Tuhan memberikan kata kunci kepada kita dalam bulan April ialah festivalnya Allah dan Sabat. God's Feast and Sabbath. Mari kita perhatikan apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kita pagi hari ini. Festivalnya Allah dan Sabat. Bapak Ibu, kita lihat ayat yang pertama dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-15 ayat 28 sampai dengan 29. Mari Anda baca ayat ini bersamaan dengan saya. 1, 2, dan 3. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala, nafiri dan ceracap, sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari. Perhatikan kata-kata berikutnya, 1, 2, 3. Sebab itu memandang rendah Daud dalam hatinya. Sekali lagi ulangi dari kata itu, sebab itu ia memandang dalam hatinya. Nah, Bapak Ibu, nanti Anda baca di rumah 1 Tawarikh pasal 15 ayat yang pasal yang ke-15 adalah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan Israel. Itu masa di mana Israel akan mengalami sebuah pembalikan keadaan. Sebelum ini Anda tahu bahwa Saul memerintah. Dan Alkitab memberitahukan bahwa sepanjang masa pemerintahan Saul tidak menghormati Tuhan yang dilambangkan dalam kehadiran di perjanjian lama dalam bentuk tabut perjanjian Tuhan, kira-kira seperti ini. Cuma di sini tidak ada kayu penaga karena keterbatasan ruangan kita. Nanti kalau Tuhan izinkan kita punya ruangan yang besar, saya ingin pasangkan kayu penaga itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, Anda perhatikan. Ketika tabut Tuhan, hadirat Allah tidak dihargai oleh Saul, maka Filistin yang telah merupakan gambaran dari kekuatan kegelapan datang dan kemudian menggerogoti kehidupan Israel. Mereka dijajah, mereka kemudian dikuasai. Lalu waktu King David memerintah, dia menyadari bahwa hidup tanpa hadirat Allah itu sama dengan kematian. Hidup tanpa hadirat Allah itu sama dengan kebangkrutan. Hidup tanpa hadirat Allah itu sama dengan sakit penyakit. Hidup tanpa hadirat Allah itu sama dengan problem. Makanya kemudian apa yang terjadi ialah dia membawa pulang tabut perjanjian Tuhan. Cuma seorang besar seperti David pun melakukan kesalahan. Anda ingat kali yang pertama dia membawa tabut perjanjian itu dan dia menaikkan tabut itu di atas pundak lembu. Lalu Tuhan menjadi murka dan setelah itu kemudian Tuhan bunuh 2 anak imam, yaitu Usa dan Ahio. Mati seketika. Selalu saja Bapak dan Ibu, kalau ada orang-orang yang tidak menghargai Tuhan, maka dapat dipastikan akan terjadi kematian, kemandulan, kegersangan dalam kehidupan orang itu. Termasuk bisnisnya. Sekali lagi. Selalu saja, kalau tidak ada orang yang tidak menghargai hadirat Tuhan, tidak menghargai Tuhan, maka akan ada kematian-kematian dalam bisnisnya. Akan ada kematian-kematian dalam kehidupan keuangannya. Lalu setelah itu Bapak dan Ibu, karena kecewa dengan Tuhan, Daud menempatkan tabut itu di rumah seorang yang bernama Obed-Edom. Kalau saya perhatikan, saya selidiki, orang itu dia sebenarnya bukan seorang imam. Lalu kemudian kita berkata bahwa ketika tabut itu berada di rumah itu 3 bulan,
maka Tuhan membalikan keadaan orang itu. Dia diberkati berlimpah-limpah. Selalu saja kalau ada hadirat Tuhan dalam rumah tangga kita itu akan dibalikan keadaan. Lalu 1 Tawarikh pasal 15 adalah kisah di mana kemudian Daud membawa kembali tabut itu setelah dia melihat kehidupan Obed-Edom diubahkan. Maka dia masuk ke kota suci Yerusalem, ke kota Daud. Dan dia tahu bahwa tabut itu harus dipikul di atas pundak Imam Lewi. Nah, Bapak Ibu Anda perhatikan, Mikal adalah putri dari Saul. Kalau Anda baca pagi hari ini dalam 1 Tawarikh pasal 16-20, Anda akan temukan Saul membohongi Daud dari putri pertamanya, kemudian baru sampai putri kedua, baru kemudian dinikahkan. Nah, Bapak Ibu, Mikal telah menikah dengan Daud. Tapi dia masih bawa kecenderungan alamiah ayahnya yang tidak menghargai Tuhan. Lalu kemudian Mikal menonton festival yang sungguh luar biasa itu. Kalau Anda ikuti sejak awal, saya pernah menjelaskan tentang berapa jumlah korban, berapa jarak, berapa hari festival itu. Saya tidak punya waktu untuk mengulangnya, Bapak Ibu perhatikan. Ketika Daud sementara menyanyi, menari, berpesta pora dengan Tuhan, lalu kemudian Alkitab memberitahukan bahwa dia menganggap Daud, suaminya itu sangat tidak berwibawa, dan dia mengecam dan menolak pujian dan penyembahan kepada Allah. Apa akibatnya? Bapak Ibu lihat, Anda lihat dengan saya di dalam 2 Samuel 6 ayat 20-23. Sangat menarik sekali catatan Alkitab untuk ini. Kita lihat ayatnya. 2 Samuel 6 ayat 20-23. Next slide. Kita baca. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya. Anda perhatikan kata-kata itu, saya beritahu. Kenapa Tuhan atau kenapa penulis kitab ini, yaitu Samuel, harus menulis bahwa Mikal binti Saul, rupanya perilaku dishonor itu turun dari ayahnya. Karena memang ayahnya tidak menghargai Tuhan. Ayah-ayah, saya berdoa di sini supaya Anda menghargai Tuhan. Bapak-bapak, saya berdoa di sini supaya Bapak dan Ibu menghargai Tuhan. Perhatikan. Mendapatkan Daud katanya, coba Anda baca, 1, 2, 3. Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini, di depan mata budak-budak perempuan, para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Bapak Ibu, dia nari dengan pakaian imam. Itu sampai dengan kemudian pakaian imamnya itu terangkat dan dia kelihatan seperti seorang yang telanjang waktu saya selidiki kata-kata itu. Tapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah. Perhatikan kata-kata itu, tetapi dia kontraskan itu. Tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Anda baca kalimat selanjutnya. Baca kalimat selanjutnya, 1, 2, 3. Sekali lagi, dear brother sister, sekali lagi. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Akibatnya itu luar biasa. Waktu dia dishonor, waktu dia memandang hina semua festival yang Daud lagi lakukan, maka Mikal mandul seumur hidup. Bapak Ibu, kemandulan itu merupakan sebuah aib yang sungguh-sungguh memalukan kehidupan pada zaman Israel. Kemandulan itu adalah sebuah aib yang luar biasa. Nah, dengarkan perkataan ini baik-baik. Banyak bisnis, banyak rumah tangga, bahkan banyak gereja yang menjadi mandul karena mereka memiliki sikap seperti Mikal. Tidak mau terlibat, menonton dari jauh, dan criticize, dan mengolok-ngolok, dan mengejek, serta berkata bahwa ini orang-orang yang gila, orang-orang yang tidak mau terlibat, orang-orang yang melakukan hal-hal yang sangat aneh.
Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini, supaya semua anak-anak Cornerstone itu terlibat dalam festival-festival, dalam perayaan-perayaan yang kita kerjakan bersama-sama. Saya berdoa supaya semua anak-anak Cornerstone terlibat dalam semua festival. Ketika ada tepuk tangan, kita tepuk tangan bersama-sama. Ketika kita shout out, ketika kita berteriak bersama-sama, ketika kita menyuarakan sesuatu, kita melakukan bersama-sama. Sebab disitulah kemandulan ditendang dari kehidupan kita. Belum cukup mengerti. Belum cukup mengerti. Saya ulangi sekali lagi. Waktu kita terlibat bersama-sama dalam semua festival ilahi. Waktu perarakan Allah lagi terjadi. Waktu orang lagi menari. Waktu orang lagi bertepuk tangan. Waktu gereja lagi berteriak. Kita harus bersama-sama masuk dalam gelombang perarakan Allah itu. Pada dimensi itu secara profetik. Kita lagi menendang semua roh kemandulan dalam hidup kita. Amin. 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 Nah Bapak Ibu, mari Anda perhatikan ini. Sebenarnya apa tujuan Daud membawa tajbut perjanjian ke kota Daud? Itu Yerusalem, Bapak Ibu. Apa sebenar tujuan Daud? Apa yang Daud lagi kejar? Apa yang Daud lagi lakukan? Mari kita perhatikan bersama-sama dalam 1 Tawari pasal 16 ayat 4 sampai dengan 6. Bapak Ibu lihat ini. Daud menempatkan orang Lewi, beberapa di antara mereka sebagai pelayan. Lalu beberapa di antara mereka memasyurkan Tuhan, meninggikan nama Allah. Beberapa punya tugas untuk menyanyikan pujian, give thanks and give thanks and give thanks, ucapan syukur. Lalu ada orang-orang yang bernama seperti Asaf. Kalau mau dikasih nama kepada anak-anak kita, kasih nama-nama itu bagus sekali. Zakaria, Yehiel, Semiramot, Yehiel, Matica, Eliab, Benaya, Obed Edom. Perhatikan kata-kata itu yang saya garis bawahi. Yang harus memainkan gambus dan kecapi, sedang Asaf harus memainkan ceracap, dan Benaya serta Yahaziel, imam-imam itu selalu harus meniup nafiri di hadapan tabut perjanjian Allah yang ditiup oleh teman-teman kita di depan. So far ditiup. Nah Bapak Ibu begini, Daud mengerti isi hati Bapa di surga, bahwa Allah merindukan sebuah festival, sebuah perayaan pujian dan penyembahan selama 24 jam non-stop. Saya ulangi sekali lagi. Daud mengerti bahwa Allah Israel merindukan sebuah pujian penyembahan 24 jam non-stop. Karena itu dia menempatkan para pemuji, para pemain ceracap, para peniup shofar, orang-orang yang punya tugas untuk terus menyanyikan syukur, orang-orang yang punya tugas untuk terus memasyurkan nama Allah. 24 jam lamanya. Anda lihat kerinduan Tuhan dalam Mazmur 113 ayat 3. Coba lihat ini. Bapak Ibu perhatikan. Baca bahasa Indonesia dulu. 1, 2, 3. Saya lebih suka terjemahan bahasa Inggrisnya. From the rising of the sun unto the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Kalau saya mau terjemahkan dia secara bebas gini. Begini Bapak dan Ibu. Dari terbitnya sampai terbamnya matahari, nama Tuhan Allah itu ingin terus dipuji. Nama Tuhan Allah itu terus ingin ditinggikan. Allah ingin agar dari matahari terbit sampai matahari terbenam, ada orang-orang yang terus berdiri dan memuji, membesarkan nama Tuhan, memasyurkan nama Tuhan, memuliakan namanya. Ada orang-orang yang terus berkata, engkau hebat, engkau luar biasa, engkau dahsyat. Allah ingin agar ada 24 jam dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Allah menghendaki agar ada orang-orang yang terus memberkati Tuhan, menyatakan kebesaran, mencitrakan kemuliaan, memberitahukan kekudusan, mencitrakan pekerjaannya yang luar biasa. Anda lihat Malaki pasal 1 ayat 11. Malaki 1 ayat 11. Sama-sama 1, 2, 3. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar
di antara bangsa-bangsa firman Tuhan semesta alam. Namanya besar. Dan dia menghendaki ada korban pujian, penyembahan, sacrifice yang dipersembahkan dari seluruh bumi, dari matahari terbit jam 6 sampai matahari terbenam jam 6 sore, bahkan sepanjang semalaman. Saya sudah bongkar sejarah Israel dari Alkitab dan saya banyak baca buku tentang mereka, karena itu bangsa yang paling saya kagumi di seluruh dunia. Mari saya beritahu sesuatu kepada Anda semua. Israel terbangun dengan 12 tribe, dia berbeda dengan Indonesia dan bangsa-bangsa yang lain. Saya telah mempelajari kapan mereka mengalami fase kemakmuran, kapan pertanian mereka gagal, kapan musuh mereka datang dan mengepung mereka, kapan raja mereka diduduki oleh bangsa-bangsa asing, pada saat mana mereka mengalami kegemilangan, pada saat mana mereka mengalami kondisi di mana mereka disergap oleh musuh-musuh mereka, pada saat mana ladang-ladang pertanian mereka hancur. Saya telah menyelidiki ribuan tahun tentang kehidupan mereka. Mari saya beritahu sesuatu kepada Anda semua. Mereka tidak memperkuat kekuatan militer seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang mereka lakukan ialah mereka mempersiapkan sebuah pasukan pemuji penyembah Allah 24 jam. Setiap kali ada pujian penyembahan 24 jam, ladang-ladang pertanian mereka, bisnis mereka itu diberkati. Tapi setiap kali di mana mereka mundur, tidak ada sacrifice dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, selalu saja enemy come dan enemy menguasai kehidupan mereka. Musuh datang dan musuh menguasai kehidupan mereka. Daud mengerti tentang itu. Anda lihat kenapa Saul terpukul kalah. Dia menghilangkan korban pagi dan korban petang. Sebab waktu ada tabut, maka di situ harus ada penyelembihan terhadap korban binatang. Maka harus ada orang yang give thanks, over sacrifice. Ada orang yang terus mempersembahkan pujian penyembahan kepada Allah. Come on. Anda pebisnis? Come on. Anda lagi membangun usaha? Come on. Anda anak-anak muda yang sementara merintis di kota ini, saya beritahu sesuatu. David membangun penyembahan 24 jam itu 30 tahun. Mari saya beritahu. Semenjak David memerintah dan tarik mundur ke belakang, waktu Yosua masuk, itu 400 tahun. Mereka duduk di tanah perjanjian itu 400 tahun, sampai David memerintah. Dan 31 raja, yang menguasai 31 kerajaan-kerajaan pada waktu itu. Di dalamnya ada harta benda, di dalamnya ada emas, di dalamnya ada keuangan, di dalamnya ada properti, di dalamnya ada ladang pertanian. 400 tahun. 400 tahun. Even Samuel, even Saul tidak bisa memukul kekuatan 400 tahun itu. Lalu anak muda ini mengerti tentang itu. Sebab itu Anda perhatikan 1 Tawarin 16 ayat 6. 1 Tawarin 16 ayat 6, coba Anda lihat ini. Dan siapa? Benaya serta Yaziel, imam-imam itu selalu harus meniup nafiri. Parei, coba tiup parei, dan teman-teman selalu harus meniup nafiri di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Selalu harus meniup nafiri di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Hei, gereja. Coba Anda pikirkan ini. Musuh itu tidak dipukul dengan kekuatan dari Yoab, anak-anak Seruya. Musuh itu dipukul kalah ketika nama Tuhan ditinggikan di toko. Ketika nama Tuhan ditinggikan di rumah. Ketika nama Tuhan ditinggikan di sebuah tempat. Musuh yang menguasai bisnis kita itu dipukul kalah. Itu yang menyebabkan 400 tahun yang tidak bisa dikalahkan. Hanya butuh 7 tahun Daud pukul semua musuh-musuh itu. Termasuk 7 suku bangsa asing yang ada di luar sana. Daud pukul mereka sehingga kalah. Anda mau kuasai tanah di kota ini? Anda mau ekspansi bisnis di kota ini? Anda mau mengalami promosi? Bapak Ibu, Anda harus tahu 31 raja itu 31 raja yang sangat-sangat dahsyat di zaman itu. Kalau kita baca tadi pagi bagaimana cara Daud memukul kalah Goliat. Saya ketawa tadi pagi ketika membaca kisah itu.
Dia pakai ketepel, ya ampun, ketepel dulu di kampung saya pakai untuk panah burung cuy. You know burung cuy? Burung cuy itu burung yang paling kecil itu. Saya bayangkan sampai kelas 3 SMA saya masih pegang ketepel itu loh. Saya panah burung cuy di pohon gandaria. Tuhan. Ya, baju perang Saul yang luar biasa itu tidak bisa mengalahkan. Yang membedakan seseorang itu ada hadirat dan tidak ada hadirat. Yang membedakan Anda dan saya di sebuah international company, di sebuah posisi di perusahaan, cuma hadirat dan tidak hadirat. Tepuk tangannya asam banget pagi ini. Hello gereja. Anda lihat apa yang terjadi itu kan? Dia mendapatkan perkenanan dimanapun. 400 tahun mereka coba jungkir balik. Melakukan apapun tidak bisa. Tapi David mengerti ini. Perhatikan 1 Tawari 16:37. Lalu Daud meninggalkan di sana. Di hadapan tabu perjanjian Tuhan itu Asaf. Dan saudara-saudara sepuaknya. Untuk tetap melayani di hadapan tabut itu. Seperti yang patut dilakukan setiap hari. Jadi rupanya harus ada dilakukan setiap hari. Ada orang-orang yang terus berdiri dan melayani Tuhan dalam penyembahan pagi, siang, sore, dan dini hari kepada Allah Israel. Sebab Allah menghendaki para pemuji penyembah 24 jam meninggikan nama Tuhan. Come on brother sister. Saya berdoa supaya Anda menangkap ini. Saya berdoa bagi teman-teman yang lagi merintis bisnis. Mari kita tangkap ini. Saya berdoa supaya lahir orang-orang seperti Asaf dan saudara sepuaknya dan nama-nama yang tadi kita sebutkan. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Anda mungkin berkata, tapi Pastor Henry, itu ayat perjanjian lama dan apakah perjanjian baru masih menghendaki hal yang demikian? Come on, Anda lihat 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Dan ini saya mau bongkar sesuatu yang sangat luar biasa. Lihat, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Katakan bangsa yang terpilih. Gereja itu bangsa yang terpilih. Perhatikan, imamat yang rajani. Wow. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang besar dari Dia. Jadi gereja itu dipanggil untuk memberitakan. Saya selidiki kata itu bukan evangelion. Bukan penginjilan. Kata itu berhubungan dengan korban pujian penyembahan. Ulangi sekali lagi. Saya selidiki kata itu dulu, saya ngajar ayat ini, saya berpikir ayat itu berhubungan dengan preaching gospel to other people. Saya pikir preaching gospel to tribe. Memberitakan Injil kepada suku-suku. Tapi setelah saya selidiki kata itu berhubungan dengan pemberitaan perbuatan-perbuatan besar Tuhan dalam bentuk pujian dan penyembahan. Sebab kenapa? Allah memanggil kita itu untuk menjadi imam. Gereja itu imam, perhatikan. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana itu terang Tuhan yang memanggil kita. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihinya, dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu, Andreas Tanada itu perhatikan kata-kata ini. Saya ingin beritahu sesuatu. Israel gagal melakukan itu. Mengapa? Allah panggil mereka sebenarnya untuk menjadi sebuah kerajaan imam. Allah panggil Israel untuk menjadi sebuah kerajaan imam. All the people, all congregation, they are priests. Mereka itu imam. Mereka tolak panggilan itu. Lalu Tuhan bangkitkan sebuah suku imam yang bernama suku Lewi. Anda tangkap ini? Masih ingat ini? Tetapi kemudian 1 Petrus bilang bahwa kegagalan Israel itu harus ditebus oleh gereja. Nanti Anda baca di rumah Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3. Allah memanggil gereja untuk menjadi imam. Tidak ada pekerjaan lain yang akan dilakukan oleh imam. Dia hanya punya tugas. Sacrifice, 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 sacrifice. Korban, pujian, penyembahan kepada Allah.
ingin tanya kepada Anda semua. Berapa banyak Anda yang ingin masuk untuk menggantikan posisi Israel? Belum mengerti. Berapa banyak di antara Anda yang mau masuk secara profetik untuk ambil alih fungsi Israel yang telah gagal itu? Saya beritahu, kalau gereja sampai melakukan ini, maka keemasan, Anda bayangkan cuma 33 tahun saja terjadi seperti itu. Bayangkan kalau kita kembali menghidupkan sebuah kehidupan di mana ada orang-orang yang dipanggil untuk memberitakan, memuji-muji Tuhan 24 jam. Allah ingin bangun sebuah kerajaan imam. Israel gagal. Lalu Tuhan pilih satu suku imam. Tapi Tuhan tidak mendesain suku imam sejak awal. Tuhan ingin agar all the nation, semua bangsa datang dan menjadi imam. Karena itu 1 Petrus pasal 2 menceritakan tentang sebuah panggilan Tuhan atas gereja. Gereja dipanggil untuk imamat yang rajani, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Saya beritahu tadi, saya selidiki kata itu ulang, kata itu bukan berhubungan dengan evangelion. Kata itu berhubungan dengan sacrifice, praise and worship. Allah ingin agar kegagalan Israel itu diambil kembali oleh gereja. Ada sebuah shifting history, sebuah pergeseran sejarah di mana kegagalan Israel, gereja masuk ke dalamnya, dan saya beritahu semua janji yang Tuhan janjikan itu akan gereja ambil kembali di akhir zaman. Saya berdoa Bapak Ibu bisa menangkap pesan ini. Mari Anda lihat. Nah, ini lihat Ibrani. Ibrani 13 ayat 15. Wow. Baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita oleh Dia. Anda lihat dia related. Dia terhubungkan. Itu tidak bicara soal evangelion. Harus ada orang-orang yang mengucapkan pujian penyembahan, korban syukur kepada Allah 24 hours per day, per week, per month, per year. Tuhan memanggil orang-orang untuk mempermuliakan Tuhan. Mempermuliakan Tuhan. Bapak Ibu begini, Tuhan tidak dipuji dan dipuji Dia tetap besar. Tetapi Dia memang memanggil gereja. Gereja telah dipanggil untuk reposisi fungsi imamat Israel yang gagal itu. Gereja dipanggil untuk mereposisi fungsi imamat Israel yang gagal itu. Artinya Tuhan menghendaki agar gereja menggantikan posisi David yang telah membangun penyembahan 24 jam. Bapak Ibu Anda perhatikan ini. Perhatikan Mazmur 22 ayat 3. Anda akan terkaget-kaget dengan ayat ini. Coba lihat bahasa Indonesia dulu. Padahal Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bahasa Indonesia menerjemahkannya bersemayam. Oh, agak mistis itu terjemahan itu. Ya, mistis banget tuh bersemayam. Kayak kehadiran raja-raja di zaman dulu ya, bersemayam. Tapi Anda perhatikan kata-kata dalam bahasa Inggris, saya sangat suka sekali. But thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel. Kira-kira gini kalau terjemahan bebasnya gini. Allah itu tinggal di atas puji-pujian Israel. Hanya butuh 3 bulan, orang kafir Obed Edom diberkati berlimpah-limpah. Saya ingin tanya ke Anda pagi hari ini. Kalau Allah tinggal, Allah kerasan di sebuah rumah, Allah tinggal, Allah berdiam, Allah betah di sebuah keluarga, Allah tinggal, Allah betah di sebuah gereja. Karena ada penyembahan 24 jam, maka apa yang akan terjadi dengan rumah tangga dengan gereja itu? Saya dengar agak miring sedikit di sini. Saya ulangi sekali pertanyaan ini. Kalau kemudian penyembahan 24 jam, saya lihat terjemahan bahasa Indonesia tuh begini, ya terjemahan bahasa Jepang. Waktu umat Allah menyembah Allah,
Itu seperti umat lagi menyediakan kursi bagi raja untuk duduk. Terjemahan bahasa Jepangnya begitu. Nah, pertanyaan ialah, apa yang terjadi waktu Allah pemilik semua sumber daya alam, semua uang, semua emas, semua perak, semua permata, tinggal di rumah kita, tinggal di gereja kita, tinggal di kota kita. Apa yang terjadi gereja? Apa yang terjadi waktu itu? Kemuliaan, berkat, kesembuhan, kekayaan, kelimpahan, dan segala yang terjadi pada masa Daud akan datang dalam kehidupan gereja. Sebab begini, dia datang mewakili atributnya. Kita tidak nyembah Allah yang kere. Kita tidak nyembah Allah yang tidak punya tangan. Kita tidak nyembah Allah yang sakit-sakitan. Kita tidak nyembah Allah di mana mereka sendiri tidak tahu apa yang mereka sembah. Oh iya ini karena dari generasi yang melakukan ini, papa saya melakukan ini, ya. Pokak saya melakukan ini, saya harus melakukan. Kita tidak melakukan Allah yang seperti itu. Kita menyembah Allah yang kita tahu bahwa Dia Allah yang penuh dengan rahmat. Karena itu Anda perhatikan, Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Saya berdoa akan ada berkat-berkat kelahiran dalam bentuk berkat kelahiran properti baru, berkat kelahiran rumah baru, berkat kelahiran keuangan yang meningkat, berkat kelahiran promosi, berkat kelahiran hal-hal yang supernatural. Sebab kemuliaan, berkat, kelimpahan, kesembuhan, berkat 3 kali lipat ganda, pembebasan hutang, penebusan properti, dan pembebasan terhadap jiwa-jiwa yang belum bertobat hanya bisa terjadi waktu nama Allah ditinggikan di atas sebuah rumah. Mari saya tutup dengan sebuah kontras yang sungguh-sungguh menakjubkan menurut saya. Bapak Ibu lihat Yehezkiel 54 ayat 1 sampai 3. Tadi kita lihat si mandul, mari kita tutup dengan ayat yang juga mandul. Baca sama-sama gereja, come on. 1, 2, dan 3. Bersorak-sorai hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Mari saya balikan ayat ini. Anda perhatikan. Apa yang bisa menyebabkan si mandul itu bersorak-sorak? Apa yang menyebabkan si mandul itu bisa mengalami hal-hal yang tadi, lapangkan kemah dan sebagainya. Alkitab berkata bahwa si mandul harus bersorak-sorak. Alkitab berkata bahwa si mandul harus bergembira. Alkitab berkata bahwa si mandul harus mengekik. All activity representatif itu mewakili semua kegiatan yang berkaitan dengan memuji nama Tuhan. Apa yang menyebabkan si mandul bisa mengalami kelahiran? Apa yang menyebabkan si mandul bisa mengalami hal yang nanti kita akan lihat? Keadaan bisnis kita yang mengalami kesulitan, keadaan keuangan kita yang mengalami keterpurukan, sakit penyakit kita yang bermasalah, bisa dibalikan waktu ada orang-orang yang berdiri untuk bersorak-sorak, waktu ada orang yang berdiri untuk memekik, waktu ada orang-orang yang berdiri untuk berteriak, waktu ada orang-orang yang berdiri untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan janji bahwa akan ada pergeseran terhadap kehidupan dari si mandul. Saya tidak ingin mandul. Saya ingin ministry yang kita kembangkan berhasil. Saya ingin lihat anak-anak dalam keluarga Cornerstone mengalami kelahiran-kelahiran supernatural dalam bisnis. Saya ingin anak-anak Cornerstone mengalami
kelahiran-kelahiran yang super dikudrati di keuangan. Anda lihat apa yang terjadi waktu ada penyembahan 24 jam non-stop di Menara Doa. Coba Anda perhatikan ini, lihat ini. Bapak Ibu Anda lihat, Alkitab berkata gini, lihat ini ayatnya. Yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Apa itu? Waktu nama Tuhan ditinggikan, itu kan ada kelimpahan petobat-petobat baru. Waktu nama Tuhan ditinggikan, itu yang ditinggalkan suami. Bapak Ibu, logikanya ini Pak. Kalau ditinggalkan suami, tidak mungkin punya anak kecuali bersundal. Dan Alkitab tidak mereferensi untuk persundalan. Tapi Alkitab berkata bahwa yang ditinggalkan suami akan punya banyak anak. Waktu ada orang-orang yang memekik, memuji-muji, berteriak, bersorak-sorak. Aktivitas pujian penyembahan yang tadi. Bapak Ibu, kalau Anda rindukan lihat orang-orang Bali, tetangga-tetangga kos Anda datang kepada Tuhan. Kalau Anda rindu sesuatu terjadi dengan pulau ini, maka tidak ada cara yang lain. Cara yang harus kita lakukan ialah kita hanya harus memuji nama Allah, memuliakan nama Allah, memanggil namanya terus menerus. Lihat yang kedua, Anda lihat. Anda lihat yang kedua. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda-tenda kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh-kokoh patokmu. Bapak Ibu, tidak ada extending territory dalam bisnis kita. Tidak ada perluasan untuk pergi ke kemah itu bangunan kalau tidak ada fulus. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi apa yang terjadi waktu kita melakukan aktivitas pujian penyembahan, diberitahu begini, bahwa Bapak Ibu Anda perhatikan ini, yang kedua, diperlukan sebuah program pembangunan untuk menampung jemaat yang semakin bertambah. Artinya Bapak Ibu, akan ada berkat-berkat properti, berkat-berkat keuangan yang berlimpah-limpah akan datang dalam kehidupan kita. Sebab tidak mungkin Anda tambah kemah kalau Anda tidak punya dana. Tidak mungkin. Bapak dan Ibu perhatikan ini. Panjangkan tali-tali kemahmu, panjangkan kokoh patokmu. Itu mendirikan fondasi. Untuk aktivitas seperti itu Anda butuh uang. Dan Alkitab beritahu bahwa waktu kita meninggikan nama Allah akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Tuhan akan melapangkan kemah kita, pergi ke tempat-tempat yang sunyi, ke bisnis yang tidak mungkin dibuka. Kita buka di situ, warung kita akan laku. Di daerah bisnis yang paling padat sekalipun, rumah makan berjejer 1, 2, 3, 4, 5. Sop kaki ayam, 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 sop betutu, sebagainya, semua sama di situ. Kalau Anda berdiri di situ, lalu Anda punya the presence of the Lord, yang membedakan Anda dengan orang lain cuma satu, hadirat Tuhan. Lihat yang ketiga. Yang ketiga. Bapak Ibu lihat. Baca yang bagian bawah dulu. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Apa itu Pak? Kalau kita memberitahukan tentang bangsa-bangsa, Alkitab selalu bicara soal blessing, soal berkat. Jarahan atas kekayaan bangsa-bangsa atau kelimpahan, kemakmuran akan datang segera. Halo? Gereja? Jarahan atas kekayaan bangsa-bangsa atau kelimpahan, kemakmuran akan datang segera. Lah Anda lihat aja Pak. Anda lihat aja, lihat Daud. Ya. Kan Salomo itu cuma akibat dari kehidupan papanya. Lihat ya. Dia siapkan semua emas, dia siapkan semua pembangunan untuk putranya Salomo. Dan Salomo putranya tinggal membangunnya saja. Bapak Ibu, jangan kerja seperti orang dunia. Anda banting tulang dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore ke jam 10 malam. Kalau Anda tidak libatkan Tuhan, tulang Bapak Ibu yang patah. Malaikat tidak ngerti. Jangan banting tulang. Libatkan Tuhan di dalam. Libatkan Tuhan di dalam. Halo Pak, saya beritahu, Alkitab bilang gini, hati para raja bagaikan batang air di tangan Allah, kemana Allah mengalirkannya, ke situ dia akan pergi. Bapak Anda mau closing satu klien Anda, kalau Anda pakai mantra apapun, kum fayakum sampai mulut berbusa-busa, kalau Tuhan tidak menggerakkan orang itu untuk datang di warung Bapak Ibu, tidak datang. Anda mau pasang iklan sebesar apapun, kagak datang. Anda mau pakai artis siapapun, kagak datang.
Tetapi kalau Anda panggil nama Tuhan di situ, saya beritahu sesuatu. Nama Tuhan bertahta di situ. Wibawa kemakmuran, wibawa hadiratnya, wibawa kesembuhannya, wibawa kelepasannya akan menarik semua yang dia pikul sebagai atribut pribadinya. Bapak Ibu, mari saya tutup di sini. Program misi bangsa-bangsa akan terbuka. Saya akan lihat banyak anak-anak muda di tempat ini yang akan pergi ke bangsa-bangsa. Saya akan lihat bukan cuma untuk terbang, untuk liburan, tapi Anda akan pergi untuk pekerjaan misi ke bangsa-bangsa. Bapak Ibu begini, mari saya tutup di sini. Saya baru pulang berkhotbah dari sebuah kelompok yang jumlahnya 22.000 orang. Ibadah jam 7, jam 9, jam 11. Yang saya kaget tuh jam 1 siang ada ibadah. Dan saya diminta berkhotbah di jam 1 siang, saya pikir kagak ada orang yang datang. Minta ampun Pak. Jam 1 itu sudah sangat sulit mencari parkir. Dan jam 5 sore, saya pikir jam 5 sore orang Jakarta sudah siap-siap pergi makan-makan malam untuk persiapan besok hari mereka masuk di hari kerja. Pak, Anda tidak boleh berkhotbah lebih dari 30 menit. Kalau lebih dari 30 menit, mic dimatikan di belakang. Ya mereka sudah beritahu saya, Pastor Henry, Anda cuma punya waktu 30 menit. 30 menit, mic Anda dimatikan. Saya bilang macam mana pula yang kayak begini. Ya, mengapa? Anda bergeser 5 menit langsung traffic jam. Itu keributan akan terjadi antar bangsa-bangsa di situ. Orang bisa marah-marah, Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau saya pergi ke kelompok ini, gini saya beritahu Bapak dan Ibu, mereka tinggal di bawah payung apostolik Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Ya, mereka tinggal di bawah pembinaan Pak Niko, sebuah rayon besar di Jakarta. Biasanya mereka nginapin saya, mereka taruh saya dekat di situ ada Novotel, mereka taruh saya di situ. Kali ini mereka taruh saya di mes. Pertama kali saya agak komplain dalam hati ini, tinggal di mes ini berarti saya bakal tidak tidur nih. Tapi saya ingat Roma 8:28 saya baru selesai khotbah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya bilang, kan saya alat untuk saya bicara untuk tutup mulut pada waktu itu kan, tutup mulut. Saya tutup mulut. Lalu saya bilang Tuhan punya maksud. Saya masuk kamar saya dengar, oh iya menara doa. Saya coba pergi, saya ingin pergi di jam 5 pagi. Saya pergi jam 5 pagi. Saya pikir jam 5 orang Jakarta masih jam 5 saya masuk. Bapak Ibu, datang opa-opa umur 70 tahun, nenek-nenek umur 65. Bergantian, saya ambil sampai 3 jam. Saya pikir, kemungkinan orang Jakarta mau pergi kantor takut macet, mereka mampir dulu di menara. Jadi menara tempat pelarian. 2 hari lagi, saya tidak bisa tidur, ribut terus soalnya, sofa dibunyikan terus. Saya coba ambil lebih siang. Saya datang di lebih siang, jauh lebih banyak orang yang datang. Dan Bapak dan Ibu begini, saya kemudian lihat, sebagian besar di antara mereka sebelum pergi kerja, mereka naik menara. Sebelum pulang kerja, sebelum mereka sampai di rumah, mereka pulang, mereka mampir di menara dulu. Di siang hari, mereka punya sekolah seperti kita juga. Ibu-ibu yang ngantar anak-anak sekolah, mereka sedang ngerumpi di situ. Mereka tahu bahwa kalau mau menerima semua yang tadi, mereka harus tinggal dalam hadirat Allah. Dan Bapak dan Ibu, sepanjang saya mulai dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Kamis saya pulang. Saya tidak pernah menyaksikan Bapak dan Ibu, tidak ada orang yang datang di menara doa. Mereka datang silih berganti terus. Lalu saya diajak khotbah di beberapa cabang. Dari pusat mereka saya diajak. Bapak Ibu, jarak antara satu cabang dan cabang yang lain itu cuma 15 menit kalau normal. Dan saya pikir pusatnya mereka sudah sebesar itu, berarti tidak ada lagi terlalu cabang yang besar. Anda tahu sebagian besar cabang mereka 600-800 orang. Dan saya lihat bagaimana keluarga-keluarga di sana diberkati berlimpah-limpah luar biasa. Saya lalu selidiki seperti itu dan saya tahu maksud Tuhan untuk meletakkan saya kali ini di mes ialah supaya saya lihat sebuah kehidupan penyembahan 24 jam yang menyebabkan kenapa kemudian gereja itu diberkati berlimpah-limpah. Bapak Ibu, satu rayon mereka itu bisa 30.000.
25.000, ada yang 30.000 satu rayon mereka. Dan kalau Anda dengar khotbah mereka Bapak dan Ibu, pastor-pastor di tempat kita khotbah jauh lebih baik. Mereka khotbah sangat sederhana sekali. Orang-orang Jakarta, mereka khotbah sederhana dari bulan ke bulan. Mereka cuma menara doa keintiman, menara doa keintiman, menara doa keintiman. Saya bilang mau khotbah ini mas 20 tahun yang lalu gue udah dengar ini. Tapi yang membedakan ialah ada hadirat Allah. Karena itu Bapak dan Ibu, makanya saya dorong Anda untuk mari, come on, mengisi jadwal per minggu, per hari. Kalau Anda pulang kantor, masih ada waktu, jangan langsung pulang. Naik ke kantor. Beberapa orang sebelum pergi ke kantor berani mengambil keputusan. Kalau kantornya jam 8, beberapa coba untuk 1 minggu 1 kali datang jam 7, 1 jam saja. Di luar jadwal-jadwal resmi. Itu yang saya saksikan. Saya lihat orang ini gimana ya, mereka punya kelaparan dan kehausan. Menara doa tidak ada henti-hentinya. Saya ngerti kenapa kemudian mereka diberkati. Memang ayat ini datang kepada saya sebelum saya ke Jakarta. Saya desain bulan ini untuk bicara seperti ini. Bapak Ibu, saya dorong semua pemimpin-pemimpin. Sejak 1 bulan yang lalu, kita mulai doa semalaman. Kedengarannya kan ngeri itu semalaman. Dari jam 00 sampai jam 06. Bapak Ibu, saya dorong elders, saya dorong wakil elders, saya dorong gembala-gembala klaster. Kalau Anda tidak bisa 6 jam seperti beberapa teman, beberapa kemarin saya saksikan ibu-ibu datang ambil 2 jam. Saya menghargai beberapa wanita yang bawa anak jam dini hari di atas motor. Ada beberapa teman yang sudah mulai bergabung di jam dini hari. Saya dorong Bapak dan Ibu, mari come on. Kita berdiri untuk menggantikan posisi Israel yang telah gagal. Allah ingin memanggil sebuah umat imam. Sebuah umat imam, sebuah komunitas di mana orang-orang berdiri, berkumpul bersama-sama untuk memberkati Tuhan. 2 minggu 1 kali, kita ada menara doa CSC. Bapak Ibu tolong ya, tolong diingat sekali lagi. Karena kemarin ada sedikit kesalahan informasi. Bapak Ibu, saya telah sampaikan bahwa dalam tahun ini tidak ada lagi kubu doa di CSC. Kita datang bergabung bersama-sama setiap 2 minggu 1 kali. Bapak, Ibu, di staff full time setiap hari staff ada naik menara doa termasuk saya. Tapi setiap Jumat kami kumpul jam 2 sampai jam 4 untuk meninggikan nama Tuhan.